Dr. Christian Snoek Hurgronje diutus oleh Belanda untuk menyusup ke masyarakat Aceh dan menyamar selama 2 tahun. Sebelumnya ia diharuskan mempelajari tentang Islam selama beberapa waktu sehingga fasih berbahasa Arab. Hasil pengamatannya ia gunakan untuk memberi rekomendasi kepada pasukan Belanda mengenai bagaimana cara mengalahkan rakyat Aceh. Ia mengusulkan kepada Gubernur Militer Belanda Johannes Benedictus van Hoyts tahun 1898 sampai 1904 agar Sultan dan pengikutnya yang berkedudukan di Kaumala diabaikan dulu dan memfokuskan siasat dengan menyerang kaum ulama. Ia juga mengatakan agar jangan berunding dengan para pemimpin gerilya, mendirikan pangkalan di Aceh Raya dan menunjukkan niat baik dengan mendirikan musola, langgar, masjid, memperbaiki sistem pengairan dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Snoek, Belanda berhasil memecah belah pasukan Aceh dari dalam, sehingga melemahkan kekuatan pasukan Aceh. Belanda juga membentuk Korps Markhausen, sebuah korps yang terdiri dari orang-orang Indonesia atau Londo Ireng yang berada di bawah pimpinan ofisir-ofisir Belanda. Pasukan ini pada akhirnya berhasil mematahkan serangan dari pasukan gerilya. Di saat yang sama, masyarakat Aceh sedang dalam keadaan berduka setelah mereka kehilangan Teuku Cikditiro. Pemimpin Aceh lainnya yang bernama Teuku Umar malah memutuskan menyerah dan pergi bergabung dengan pasukan kolonial Belanda. Menurut sumber-sumber nasional, hal tersebut dilakukan Teuku Umar guna mengetahui strategi perang pasukan Belanda sekaligus mendapatkan senjata milik pasukan Belanda. Sedangkan menurut Belanda, itu semua hanya karena ia tergiur uang dan kekuasaan. Beberapa waktu setelahnya, Teuku Umar memang kembali bergabung dengan pasukan Aceh, namun ia gugur dalam pertempuran tanggal 11 Februari 1899. Belanda begitu murka dengan hal ini, sampai-sampai mereka membuat lagu pengkhianatan si Teuku Umar yang sering dinyanyikan oleh KNIL. Perjuangannya pun kemudian diteruskan oleh istrinya, Cut Nyakdin, bersama dengan Pocut Baren. Tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polim menyerah kepada Belanda. Banyak kehilangan pemimpin, semangat pasukan Aceh mulai menurun. Sementara itu Cut Nyakdin masih melakukan perlawanan dan terus keluar masuk hutan di tengah kondisi tubuh yang mulai rentah. Bahkan penglihatannya sudah mulai kabur. Para pengikutnya pun mulai khawatir, sampai-sampai salah satu pengikut setianya memutuskan menemui Belanda agar menangkap Cut Nyakdin dengan harapan bisa mengakhiri pertempuran dan Cut Nyakdin bisa mendapatkan perawatan. Tahun 1905, Cut Nyakdin berhasil ditangkap dan selama sisa hidupnya ia berusaha menjalani hidup dalam pengasingan di Sumedang hingga akhirnya wafat di tahun 1908. Demikianlah berakhir kisah perlawanan dari rakyat Aceh.